Madrid, Sabtu 28 Oktober 2023 di Stadion Olimpiade. Dua tim yang bersaing di papan atas klasemen Liga Spanyol itu akan saling beradu taktik untuk menjadi yang terbaik. Saking panasnya duel dua rival tersebut, ketegangan bahkan sudah terjadi sebelum laga. Pemicunya adalah juru bicara Barcelona Mikel Camps yang menuliskan cuitan bahwa Vinicius Junior perlu ditampar. Cuitan tersebut membuat Presiden Madrid Florentino Perez merasa geram. Ia pun memutuskan untuk memboikot El Clasico akhir pekan ini. Hingga saat ini, tidak ada lanjutan apapun dari Barcelona mengenai cuitan tersebut. Namun, pelatih Barcelona Xavi Hernandez tak ingin ada ketegangan yang mempengaruhi El Clasico. Xavi menegaskan, kedua tim harus menjalani El Clasico dengan fair play, saling menghormati dan mengagumi. Ia menyadari, sebagai mantan pemain yang merasakan panasnya El Clasico di masa lalu, tak ingin itu kembali. Sementara itu, pertandingan ini merupakan El Clasico edisi pertama bagi kedua tim musim ini. Sebagai tuan rumah, Barcelona sejauh ini masih membanggakan diri sebagai satu-satunya klub La Liga yang belum terkalahkan. Dari 10 pertandingan yang dimainkan, pasukan Xavi Hernandez berhasil meraih 7 kemenangan dan 3 hasil imbang. Namun, mereka hanya menempati posisi ketiga klasemen dan terpaut 1 poin dari Real Madrid dan Girona. Tak hanya itu, Barcelona juga harus tampil pincang di El Clasico kali ini setelah 6 pemain mereka yaitu Pedri, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Rafinha, Sergio Roberto dan Jules Koundé mengalami cedera. Meski begitu, Barcelona kini dalam kondisi siap tempur dengan para pemain mudanya. Barcelona tak henti-hentinya mengorbitkan pemain akademi yang menarik perhatian, mulai dari Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Marc Guiu hingga Fermin Lopez. Tampil memukau bersama dengan tim utama Barcelona, Lamine Yamal dianggap sebagai salah satu prospek terbaik La Masia masuk kategori pertama. Bahkan, sejak awal musim 2022-2023, ia sudah diajak oleh manajer Barcelona senior Xavi Hernandez untuk berlatih bersama dengan skuad utama. Sejak debut pada 23 April lalu, sejauh ini ia sudah tampil di 4 laga Liga Spanyol, di mana 3 diantaranya sebagai starter. Dan seperti yang kita tahu, Yamal juga memecahkan rekor sebagai pemain dengan usia menjadi penghuni starting 11 terbelia Barcelona. Meski karirnya masih seumur jagung, namun Federasi Sepak Bola Spanyol dan timnasnya membuat langkah berani dengan memanggil Yamal untuk ikut dalam pemusatan latihan pada September 2023 ini. Tampil sebagai pengganti kontra Georgia untuk kualifikasi Euro 2024, ia justru mencetak 1 gol hingga mengejutkan banyak orang. Alhasil, 3 rekor sekaligus berhasil ia pecahkan seperti pemain termuda Spanyol, pencetak gol termuda Spanyol, dan pencetak gol termuda dalam sejarah kualifikasi Euro. Apabila Barcelona dan Spanyol bisa menempa potensinya dengan maksimal, bukan tidak mungkin di masa depan Lamine Yamal akan menjadi pemain yang lebih besar ketimbang Lionel Messi. Sementara itu untuk Marc Guiu, remaja 17 tahun itu, keluar sebagai pahlawan Barcelona saat melawan Athletic Bilbao pekan lalu. Masuk di menit ke-79, Marc Guiu yang main di laga debutnya hanya butuh 30 detik untuk mencetak gol kemenangan El Barça. Dan Fermin Lopez menjadi pencetak gol saat Barcelona menang 2-1 atas Shakhtar Donetsk di pertandingan fase grup Liga Champions Rabu kemarin. Di sisi lain, Real Madrid saat ini masih menjadi pemuncak klasemen La Liga dengan catatan 25 poin, hasil dari 8 kali menang, 1 seri dan sekali kalah. Satu-satunya hasil imbang yang didapatkan El Real musim ini didapat saat bertemu Sevilla dan bertemu dengan mantan pemainnya Sergio Ramos. Dalam pertandingan yang ketat itu, El Real dipaksa bermain imbang 1-1 setelah gol bunuh diri David Alba dibalas sundulan Dani Carvajal. Setelah berhasil imbang, kepercayaan diri anak asuh Carlo Ancelotti kini telah kembali meningkat usai mereka meraih kemenangan 2-1 atas Braga di ajang Liga Champions. El Clasico akhir pekan ini juga menjadi yang pertama bagi bintang baru Real Madrid Jude Bellingham. Sejak didatangkan dari Borussia Dortmund dengan nilai transfer mencapai 103 juta euro, pemain timnas Inggris itu mampu tampil di luar ekspektasi pelatih. Bellingham yang sejatinya merupakan seorang gelandang, tak henti-hentinya mencetak gol untuk Real Madrid di musim ini. Tercatat, pemain berusia 20 tahun itu telah mencetak 11 gol dalam 12 laga bersama dengan El Real. Sempat diragukan tampil setelah mengalami cedera saat pertandingan melawan Braga, kini Bellingham dipastikan akan tampil di El Clasico pertamanya. Sang gelandang memastikan bahwa kondisinya fit untuk memainkan pertandingan krusial tersebut di akhir pekan nanti. Selain Bellingham, Real Madrid juga memiliki sosok seperti Rodrygo Goes dan juga Vinicius Junior. Vinicius Junior berpotensi menjadi ancaman bagi Blaugrana usai mengemas 3 gol dan 3 assist di semua kompetisi musim ini. Statistik pemain berusia 23 tahun itu hanya kalah dari si anak baru Jude Bellingham.
Tak hanya sekedar mencetak dan mengkreasikan gol, Vinicius Junior juga memungkinkan memberikan tantangan lain bagi Barcelona. Vinicius kerap menunjukkan gaya bermain provokatif yang tidak jarang memancing emosi lawan. Salah satu contohnya, saat Real Madrid mengalahkan Braga 2-1 di Liga Champions, Vinicius melakukan trik step over di tengah lapangan. Tak sedikit yang menganggap Vinicius sedang memprovokasi lawan. Bahkan, bos Braga mengaku kesal dengan aksi si pemain. Real Madrid sendiri menghadapi Barcelona dengan kekuatan hampir penuh. Hanya 2 pemain mereka yang cedera di laga kali ini. Kedua pemain tersebut adalah Eder Militao dan Thibaut Courtois. Sama-sama sedang dalam top performa, duel antara Barcelona dan Real Madrid diprediksi akan berjalan dengan sengit. Apalagi, ada beberapa pemain yang baru pertama kali merasakan laga paling bergengsi La Liga tersebut. Sebagai tuan rumah, Xavi Hernandez tentu akan mengincar poin penuh demi merebut puncak klasemen dari El Real. Meski harus dipusingkan dengan beberapa pemain yang cedera, namun dengan kecerdasannya, Xavi mampu meracik skuad yang tak kalah hebat di musim ini. Mengandalkan formasi 4-3-3, Marc-Andre ter Stegen masih akan menjadi andalan di bawah mister gawang Barcelona. Kemudian di posisi bek kanan, ada Joao Cancelo yang bisa diandalkan dengan kecepatan yang dimilikinya. Sementara itu untuk posisi bek kiri, Xavi akan menurunkan Marcos Alonso yang juga sering naik untuk membantu serangan. Sementara 2 bek tengah, ada Ronald Araujo yang berduet dengan Inigo Martinez. Beralih ke posisi tengah, Xavi Hernandez akan mengandalkan Fermin Lopez, Oriol Romeu dan Ilkay Gundogan. Sementara trio lini depan akan diisi oleh Joao Felix, Ferran Torres dan Lamine Yamal. Di sisi lain, Real Madrid yang datang dengan skuad nyaris lengkap tentu tidak akan menyerahkan puncak klasemen begitu saja kepada Barcelona. Dinahkodai pelatih kaya pengalaman seperti Carlo Ancelotti, Real Madrid berambisi mencuri poin dari markas sang rival. Dengan mengandalkan formasi 4-3-1-2, Carlo Ancelotti mengkombinasikan antara pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan dengan pemain senior yang kaya pengalaman seperti Luka Modric. Absennya Thibaut Courtois membuat Ancelotti mempercayakan gawang Madrid kepada Kepa Arrizabalaga. Kiper pinjaman dari Chelsea itu akan dikawal 4 bek, yaitu Fran Garcia di sisi kiri dan Dani Carvajal di sisi kanan. Sementara 2 bek tengah akan diisi oleh Nacho dan Antonio Rudiger. Beralih ke lini tengah, ada trio Camavinga, Modric dan Valverde. Sementara itu Jude Bellingham diberi keleluasaan sebagai pemain yang beroperasi di belakang striker. Untuk 2 penyerang di depan, Ancelotti tentu akan mengandalkan duet Vinicius Junior dan Rodrigo. Selain pemain di atas, El Real juga masih memiliki nama-nama top seperti Lucas Vazquez, Aurelien Tchouaméni, Toni Kroos hingga Brahim Diaz.